Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen risiko. Sebelum kita masuk ke pembahasan manajemen risiko, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu manajemen dan juga apa itu risiko. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah cara untuk mengelola suatu kegiatan atau proyek mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada pengorganisasian, merupakan kegiatan mengkoordinir sumber daya manusia dan juga material organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya pelaksanaan merupakan kegiatan pengimplementasian dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada pengawasan yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi yang telah berjalan maksudnya sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum. Kita lanjut ke apa itu resiko. Yang selanjutnya, apa itu resiko? Risiko merupakan sebuah kata yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki konotasi yang negatif. Sebagai contoh, sebuah risiko dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita berjalan di jalan umum yang berlubang. Pada proses berjalan tentunya ada risiko untuk bisa terjatuh jika kita tidak fokus untuk berjalan. Nah, untuk bisa mengatasi risiko terjatuh, maka kita dapat berjalan lebih berhati-hati, menghindari lubang yang ada, kemudian fokus memperhatikan jalan. Dari contoh kehidupan sehari-hari tersebut, risiko yang ada, kita bisa lihat risiko diartikan sebagai sebuah kejadian yang menimbulkan kerugian. Risiko ada karena adanya ketidakpastian pada suatu kegiatan. Risiko dapat datang kapanpun dan sulit dihindari jika tidak dikelola dengan baik. Risiko yang terjadi pada suatu organisasi akan mendatangkan kerugian dan juga berpotensi kehancuran. Untuk itu penting dilakukan pengelolaan risiko untuk mempertahankan organisasi dan juga mengoptimalkan risiko itu sendiri. Berdasarkan pengertian dari apa itu manajemen dan apa itu risiko, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko sebagai sebuah kegiatan atau suatu kegiatan perencanaan sampai dengan evaluasi untuk meminimalisir ketidakpastian dan juga risiko kegagalan suatu proyek atau kegiatan. Pelaksanaan manajemen risiko terbagi menjadi beberapa tahapan, yang diantaranya yang pertama, identifikasi risiko. Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa pengidentifikasian setiap bentuk risiko yang dialami. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen telah menemukan bentuk risiko dan juga format risiko yang dimaksud. Bentuk risiko yang diidentifikasi telah mampu dijelaskan secara detail, seperti ciri-ciri risiko, faktor timbulnya risiko, dan tahap ini pihak manajemen juga mulai mengumpulkan dan mempersiapkan data-data baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini, manajemen sudah menempatkan ukuran atau skala yang akan dipakai, termasuk rancangan model, metodologi penelitian yang digunakan. Data yang ada dapat berupa atau berbentuk kualitatif dan juga kuantitatif, serta pemilihan data dilakukan berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan. Yang keempat, menempatkan alternatif. Pada tahap ini, pihak manajemen telah melakukan pengelolaan data. Hasil pengelolaan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan juga kuantitatif, serta akibat atau pengaruh yang akan timbul, juga keputusan yang akan diambil. Nah, yang kelima, menganalisis alternatif. Pada tahap ini, setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek yang mungkin timbul, dampak yang mungkin timbul secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang keenam, memutuskan suatu alternatif. Pada tahap ini, setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh pihak
pemanajemen, maka diharapkan pihak manajemen, manajer maksudnya, sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Pemilihan satu alternatif dari berbagai alternatif yang ditawarkan, artinya mengambil alternatif yang terbaik dari alternatif yang telah ditawarkan sebelumnya. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan. Maka artinya manajer atau kepala sekolah dalam hal ini lembaga pendidikan Islam sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK mengenai pengambilan keputusan alternatif yang telah dipilih. Kemudian yang kedelapan, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan oleh pihak tim manajemen. Tugas utama manajer adalah melakukan kontrol yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. Yang terakhir, mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dilaksanakan dan kontrol dilakukan, maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer. Pelaporan tersebut berbentuk data yang bersifat fundamental dan teknikal, serta dengan tidak mengesampingkan informasi yang berbentuk lisan. Tujuan melakukan evaluasi dari alternatif yang dipilih tersebut adalah agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Mungkin sekian video kali ini mengenai manajemen risiko. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pembahasan kali ini, di video kali ini saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.